Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya mau curhat sesuatu. Ayo, siapa di sini yang cita-citanya menjadi penulis? Ayo, apakah kalian? Atau kalian? Atau apakah Anda sendiri yang ingin bercita-cita menjadi penulis? Nah, sebelum saya menjelaskan tentang penulis yang saya intinya kayak curhat gitu lah ya. Nah, jangan lupa subscribe dulu channel saya ini, karena satu kali sekalian subscribe sangat berarti buat saya. Oke? Jangan lupa ya, subscribe. Nah, langsung aja. Di sini saya mau curcol mengenai penulis, menjadi seorang penulis gitu. Nah, kesibukan saya atau hobi saya selain mengajar, saya juga suka dengan dunia penulisan. Entah itu nulis novel, atau nulis cerita, atau dan sebagainya, apalah itu ya. Nah, di sini saya mau curhat lah atau curcol ya mengenai apa yang saya rasakan ketika hasil karya sendiri diciplak atau di fotokopi gitu tanpa izin gitu kan. Nah, sebelumnya saya pernah nulis dan berkolaborasi dengan salah satu penulis yang terkenal ya. Penulis ini ya suka lebih penulisannya tuh lebih kesannya ke asmara atau hubungan. Nah, sedangkan hasil buku yang saya ciptakan yang dijiplak sama salah satu pihak lembaga ialah buku tugas anak atau buku latihan menulis anak. Nah, karena saya mengajar anak calistung atau anak yang belajar calistung baca tulis hitung gitu ya, atau anak yang mau ke SD gitu kan. Nah, saya pernah membuka atau membuat sebuah buku yang bisa mendukung proses pembelajaran calistung itu. Dan saya buat sendiri dengan ditambah dengan pengalaman saya selama mengajar anak yang calistung kayak gitu ya, anak yang belajar calistung itu. Jadi ketika saya mengajar, terus metode saya gunakan atau worksheetnya itu, nah ternyata anak itu bisa gitu kan, dan saya dimasukkan buat referensi bahan atau buat isi dari buku yang saya buatkan itu kan. Nah, jadi ruginya penulis itu yang saya rasakan ya. Jadi curhat beneran. Satu, bikinnya itu lama. Karena kita bikin buku itu nggak cukup 1 hari. Bisa aja berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Karena kan bikin buku itu nggak asal-asalan. Buku yang kayak gini ya, itu nggak asal-asalan. Ya, bener kan nggak asal-asalan kalau bikin buku ini. Ataupun bikin buku buat anak TK yang kelihatan mungkin sederhana yang kayak gitu ya. Tapi kan tetap itu harus pakai otak juga, harus mikir dulu kan. Walaupun terlihat sederhana atau biasa aja, tapi kan kita harus benar-benar apakah tulisan atau tugas di dalamnya itu benar nggak sesuai dengan kebutuhan anak atau tidak gitu. Jadi nggak asal bikin aja. Jadi kan itu harus ada referensi dari orang lain atau dari pengalaman. Bikinnya sampai begadang-gadang, bahkan berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Terus ketika udah selesai jadi buku, ketika ada orang yang beli, tiba-tiba kita lihat orang yang pernah beli malah mau fotokopi ulang gitu, tanpa seizin dulu. Gimana ya rasanya? Betul, sakit hati banget. Ya Allah, aku yang capek bikin-bikin sampai bergadang, dia malah enak-enakan cukup dengan fotokopi dan udah jadi. Ya gimana lah, itulah ruginya, salah satu rugi jadi penulis. Terus jadi penulis itu bayarannya atau penghasilannya itu nggak banyak ya, sedikit sesuai dengan jumlah buku yang terjual ya. Kalau bukunya yang terjualnya sekian persen, ya pasti pemasukannya sekian persen gitu. Bagi penulis yang udah bukunya terdaftar di pemerintah atau punya izin, ya dipotong dengan pajak juga gitu kan. Ya gitulah ya. Jadi ruginya, salah satu ruginya jadi penulis, bikinnya lama-lama,
bikinnya berbulan-bulan, bahkan berkadang gitu kan. Ketika udah jadi dan ada yang terjual, ada yang membelinya, ternyata salah satu pembelinya itu malah memotokopi hasil karya kita gitu kan. Kita yang capek-capeknya berusaha payah membuat isi dari buku tersebut, orang lain dengan entengnya langsung fotokopi, beberapa menit kemudian jadi deh. Bayarannya pun nggak seberapa, tapi lelahnya itu. Di sini saya bukan bukan menjelekan salah satu pihak, tapi ya sih kayak saya sebagai penulisnya itu kayak nggak dihargain gitu kan. Nggak apa-apa sih bilang dulu, izin dulu kok atau apa gitu kan. Saya juga nggak akan melarangnya, tapi ya setidaknya izin dulu gitu. Biar saya hanya sebagai penulisnya ya nggak terlalu sakit gitu. Pas saya lihat ternyata itu hasil karya saya, hasil fotokopiannya, rasanya seperti ditusuk. Ya sudahlah ya. Jadi kalau kalian mau jadi penulis dan membuat sebuah hasil karya, entah itu buku ataupun worksheet buat anak-anak, buku dari kumpulan worksheet untuk anak-anak, kalian harus buat izin dulu supaya tidak ada yang memplagiat atau menciplak atau memfotokopi secara sembarangan kayak gitu ya. Pokoknya ambil aja manfaatnya dan jeleknya buang ya, jangan didengar gitu kan. Semoga kalian para penulis tidak merasakan apa yang saya rasakan, oke? Dan tetap menjadi penulis yang baik dan semangat terus, oke? Dan cukup sekian dari saya and bye-bye.